Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0522377141 Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 praktikum SQL dan DML dari matkul basis data. Oke, langsung saja ke tugasnya. Sambil terlebih dahulu. Oke, pada tugas kali ini kita diberi contoh kasus yakni tentang rumah sakit, database rumah sakit. Berdasarkan ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum. Oke, untuk panduan praktikumnya sendiri ini ya. Oke, langsung saja saya buka examnya. Bentar. Oke. Saya aktifkan terlebih dahulu untuk examnya. Oke, examnya jalan ya. Oke, mantap. Kemudian karena saya menggunakan CMD, saya buka terlebih dahulu CMD command promptnya. Mana? Oke, ini. Nah, berikutnya kita harus berpindah terlebih dahulu ke folder examnya. Oke, coba copy saja cd. Oke. Oh, bukan ternyata. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan catatan di sini untuk berpindahnya untuk menggunakan cd. Sorry, sampai 2 kali. Oke. cd. Nah, sudah. Kemudian kita akan masuk ke MySQL-nya. Oke, sudah masuk ke database-nya. Kita coba show database. Nah, sudah terlihat database-nya. Kita juga bisa melihat database-nya menggunakan localhost phpMyAdmin. Nah, berikut saya ke localhost terlebih dahulu. Oke, begini tampilan untuk phpMyAdmin-nya. Dan untuk tampilan command prompt-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk membuat database dari rumah sakit. Saya buat dari CMD langsung dengan create database, kemudian nama database-nya sal rumah sakit. Oh sorry, tidak bisa pakai spasi. Nah, sudah. Kita show lagi database-nya.
Sudah masuk ya. Nama databasenya rumah sakit. Sekarang untuk menambahkan tabelnya, kita harus menggunakan databasenya terlebih dahulu. Ketik saja use rumah sakit. Rumah sakit. Nah, sudah masuk ke databasenya rumah sakit. Kemudian kita tambahkan yang namanya tabelnya. Ada tabel dokter, admin, administrator, daftar, dokter, dan pasien. Karena saya sebelumnya sudah menyiapkan untuk create-nya. Nah, seperti ini. Create table, kemudian kita buat administratornya dulu. Administrator, create table administrator, kemudian enter saja. Untuk membuat, kita buat ID-nya admin, kita menggunakan integer 3, kemudian kita primary key auto increment, primary key auto increment. Auto increment ini menggunakan auto increment, kemudian nama adminnya, nama admin, kita menggunakan varchar. Gunanya apa? Untuk agar bisa diisi, teman-teman, bisa diisi. Kemudian kasih waktu jaga ini varchar kita kasih 100 saja. Sudah. Tinggal di enter saja. Mungkin ada yang salah, teman-teman. Kita coba di copy saja dahulu apa yang salah. Masuk ya, teman-teman. Nanti seperti ini. Kemudian kita show table untuk melihat tabelnya apakah sudah masuk. Sudah masuk administrator. Kemudian kita lihat lagi tugasnya itu tabelnya dokter admin. Dokter, kita masukkan dokter adminnya terlebih dahulu. Create table dokter admin ID data. Sudah masuk. Kemudian setelah itu dokter, kemudian ini kebetulan saya tulis terlebih dahulu agar memanage waktu juga. Kemudian masuk
terus daftar terakhir. Oke, kita show lagi. Oke, sudah masuk ya. Untuk tabelnya sudah masuk, yakni ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, kemudian kita coba lihat panduannya. Oke, kita sudah ini yang kita masuk ke insert saja untuk memasukkan datanya. Oke, masukkan datanya. Di sini keterangannya ada tabel pasien yang dimana ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Oke, kita lihat pada tabel pasien kita masukkan create tabel pasien. Oke, ada nama pasien, ada alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Oke, kita coba masukkan, kita insert saja, insert into. Oke, tulis saja insert into pasien. Oke, untuk nama pasiennya, oke, kita masukkan ID pasien. Oke, tadi ya, ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian tinggal di enter saja, langsung ke value. Nah, ini gunanya apa? Untuk pengisian dari tabel tersebut. Kita masukkan ID-nya 1, terus untuk namanya bebas ya, saya mengikuti panduan dari tugas praktiknya. Kita coba Widodo, terus oh sorry, ada yang salah teman-teman, coba cancel dulu aja. Oke, ada yang salah, set into, kemudian oke, kita lupa menambahkan alamat pasien. Nah, kemudian value 1, terus Joko Widodo, kemudian alamatnya apa tadi? Alamatnya Jalan Pakis Haji, nomor 35. Oke, nomor 35 Jakarta misal. Kemudian jenis kelaminnya 1, menandakan dia laki-laki. Oke, kemudian kita coba apakah bisa. Oke, ada yang error teman-teman. Errornya kita coba lihat, set into value, nama pasien, jenis kelamin, sintak manual, versi linear, pasien. Oke, kita coba lagi ya, di sini ya teman-teman errornya. Kita kasihkan terlebih dahulu ID pasien. Oke, nah karena ini kita kelebihan teman-teman. Nah, kita kelebihan di
Nah, di sini. Oke, kita coba. Nah, sudah berhasil. Kita lihat. Show table. Oke, select from pasien. Oh sorry, bukan from. Nah, from. Oke, sudah masuk teman-teman. Sudah masuk dengan ID pasien 1, nama Jokowi, terus alamat pasien, jenis kelamin. Oke, sudah berhasil, database-nya sudah terbuat. Kemudian kita bakal lanjut ke petunjuknya. Kita isikan terlebih dahulu ya teman-teman. Isikan nama pasiennya, misal kita bebas saja nama pasiennya. Seperti tadi kita insert, kemudian ID, value-nya kita ganti 2. Kita ganti Bambang Susilo. Kemudian jalan Kangkung, coba Kangkung. Nah, ini bebas pengisiannya. Jenis kelaminnya laki-laki. Oh sorry, ada ya kelebihan ini. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi. Insert 3, misal Bang Susilo Megawati Jalan Asmara. Oke, jenis kelaminnya 2 karena perempuan. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi, kita kasih sampai 5 ya teman-teman, sampai 5. Kemudian 4, Susi Jalan Amera. Merah. Jenis kelamin oke. Oh ya sorry, ID-nya teman-teman, ID-nya ini harusnya sudah 4. Oke, karena tadi sudah tambahan, kemudian kita insert lagi value-nya 5 ini Susanti Jalan Anggur nomor 21. Oke, sudah. Kita coba select lagi untuk melihat isian dari tabel pasien. Coba. Oke, nah sudah ada 5. Oke, ini ada namanya yang sama. Oke, tidak apa-apa, yang penting
database-nya sudah berhasil untuk menambahkan. Oke, kemudian kita coba petunjuknya untuk select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Oke, kita coba select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Oke, bisa teman-teman, jalan. Kita dapat menampilkan nama pasien dan jenis kelamin dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah select bersyarat. Oke. Maksud dari select bersyarat ini, kita dapat memilih untuk melihat salah satu dari, misal dari jenis kelaminnya. Kita coba select lagi. Oke. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin sama dengan 1. Oke, kita coba ya, sama dengan 1 dan boom. Oke, bisa teman ya, jalan untuk ngecek salah satu dari jenis kelaminnya. Nah, ini yang dinamakan dengan select bersyarat. Oke, berikutnya kita coba ikuti panduannya untuk memakai select join antar tabel. Oke, kita coba select P. Oke, kita coba saja untuk mensingkat waktu. Oke, empty 0 berhasilkah? Oke, nama dokternya masih belum keisi. Oke, kita coba untuk mengisi dokternya. Oke, untuk dokter ada nama dokter, ID dokter, nama dokter, kemudian tanggal lahir, nomor HP. Oke, kita coba insert into show table terlebih dahulu. Show table dokter ya. Oke, insert into table dokter. Oke, yang dimana ini ID dokter, nama dokter, kemudian apa tadi untuk dokternya, alamat dokter. Oke, alamat dokter, kemudian tanggal lahir, tanggal lahir, kemudian nomor HP, kemudian apalagi, spesialis waktu kerja, Oke, ID-nya kita taruh Fayus ID 1, kemudian namanya dokternya Rahman contohnya. Oke,
terus alamatnya Jalan Sekartaji. Oke, kemudian tanggal lahirnya kita tahu 30 Juni 2000. So taruh Juni 121. Oke, kemudian taruh nomor HP-nya 082234561778 misal. Kemudian waktu kerjanya kita memakai tulisan berarti kita 10 jam misal. Kita coba. Value match. Ada yang salah ya. Nama dokter, alamat, tanggal lahir. Tanggal lahirnya kita memakai date. Untuk cari tahu dulu. Di MySQL. Coba untuk memasukkan database-nya. Nah, sebelum itu kita lihat lebih dahulu di database-nya apakah sudah muncul. Di PHPMyAdmin-nya sudah muncul. Nah, ada dua cara untuk memasukkannya, memakai formatnya date. Insertnya data. Untuk tanggalnya salah ya. Kita coba lagi ID-nya, kemudian ini tanggalnya langsung saja. Kita taruh tahun dulu 21, kemudian 06 30. Enter. Value-nya sudah bisa masuk. Kemudian ada Rahman. Masuk. Kemudian kita buat lagi dokternya. Sal. Ini Bayu. ID-nya 2, kemudian Sekar Mayang. Ini coba 1998. Kita acak aja tanggalnya, bebas untuk mencoba testing. Tetap aja ya. Sorry kena hapus. Apa tadi? Bayu kemudian Sekar Mayang 8/15 kemudian 8167. 10 jam. Countdown match. Ada yang salah kah? Kita lihat dulu. Select
from dokter, select from empty. Oke, sorry, kita coba lagi ID-nya, kemudian Rahman. Oke, masuk. Dia oke, bentar, dokter, kemudian ya. ID dokternya don't match. Oke, kita lihat lagi ID dokternya, nama dokter Farcan, alamat dokter, tanggal lahir, nomor. Oh iya, sorry, ada spesialis. Oke, sorry, ada spesialisnya, spesialis bukannya teman-teman, spesialis dokter gigi. Oke, masuk, berhasil. Kita coba select from dokter. Oke, sudah muncul, berhasil. Nah, ada yang lupaan untuk tabelnya, ternyata ada spesialis juga. Saya masukkan tadi. Nah, kita tambahkan lagi inter dokter ternyata, terus ininya ganti 1. Oke, kemudian 8 ini 12, kemudian Sekar Mayang ini Bayu, hapus lagi, sorry, mata 1. Oke, bebas. Kemudian takutnya kemudian 12 sama 8 7 11 7 sebentar. Oke, buat saya mulai error sepertinya. Saya tulis manual saja. Insert intonya dulu, kemudian ID-nya. Dokter mata
7. Oke, sekarang ayam, kemudian tulis Bayu dan 2. Oke, apakah bisa? Dokter mata. Oke, apakah ada yang salah? Sekarang yang oke, tanda komanya, tanda koma. Nah, oke, sudah berhasil. Select lagi, sudah 2 dimasukkan. Kita coba untuk selanjutnya join, select, join itu periksa sal. Kita coba nama dokter, pasien, waktu periksa. Kita harus menambahkan terlebih dahulu untuk waktu periksa pasien dokternya, pasien dokter. Kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya insert into pasien dokter. Kemudian ID-nya ada apa saja? Pasien dokter. ID, ada ID, kemudian ID dokter, kemudian ada bentar, kita lihat dulu ID-nya. Untuk pasien dokter. ID-nya ada ID dokter, kemudian ID pasien. Oke. Nah, kita ID pasien. Kemudian kita waktu periksa dan resep. Oke. Waktu periksa, resep. Kemudian kita ID-nya values terlebih dahulu. ID-nya 1, kemudian ID dokternya 1 karena ada 2, kita 1, kemudian pasiennya itu ada 5, kita coba 3 saja. Kemudian waktu periksa kita menggunakan date, tanggal. Oke, misal kita kasih tanggal 2025, terus tanggal sekarang 18 Mei. Oke, kemudian resep dokternya obat spesialis gigi, obat gigi misal kita kasih. Kemudian oke, sudah masuk. Coba select from pasien dokter. Nah, sudah masuk ya teman-teman. ID pasiennya 3, kemudian B. Kita lanjut, tambahkan terlebih dahulu ID value, ini mata, tanggalnya sama, pemeriksaan 4.
ID dokternya 2. Oke, masuk. For primary, ID pasiennya for entity 1. Oh iya, ID-nya kita ganti terlebih dahulu. Ini 2. Masuk, mantap. Kita cek lagi, sudah. So kita coba dokter, ID pasien, periksa. Oke, kita coba. Sudah muncul. Oke, untuk joinnya kita tutup nama dokternya, terus nama pasiennya. Kenapa sama? Karena di nomor 3 dan 4 itu saya database-nya dinamakan Megawati. Oke, misal kita tambahkan lagi agar tidak ada kekeliruan. Oke, ID misal ini sakit mata, kita tetap tanggal sekian, 3, 2, 1. Oke, kita shoot lagi. Oke, sudah masuk. Kemudian kita join table lagi. Bisa ya, sudah masuk. Nah, untuk join table ini kita menggunakan nama pasien waktu periksa dan resep dokter, nama dokternya yang ada pada tabel pasien dokter, yang dimana kita mengambil dari data pasien untuk dijoinkan ke tabel pasien dokter ini. Nah, yang dijoinkan apa saja, yakni ID pasien, kemudian juga ID dokter pasien, yang dimana akan menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokternya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba. Nah, ini sama seperti tadi. Oke, nah cuman ini kita mengambil data dari ID 1. ID 1 ini apa? Yakni dari ID dokternya. ID dokter nomor 1 siapa? Yakni dari dokter Rahman. Oke, ID dokternya ambil sini. Oke. Nah, maka akan muncul nama pasiennya Megawati, waktu periksa, resep obat gigi, nama dokternya Rahman. Oke. Kemudian apalagi, fungsi count. Oke. Nah, untuk fungsi count ini adalah untuk menghitung jumlah pasien dari ID-nya. Misal kita select count ID pasien from pasien. Oke, nah, terdeteksi 5 karena terdapat 5 pasien. Ini berfungsi juga untuk dokter. Kita coba dokter, kemudian ID dokter. Oke, nah, akan menghasilkan angka 2 karena dokternya cuman 2 yang kita masukkan. Kemudian berikutnya adalah select from. Kita mengambil dari alamat where, alamat pasien yang
yang dinamakan di sini jalan. Kita tulis saja jalan. Oke. Kemudian enter. Oke, kosong karena kita ID-nya itu menggunakan J besar. Oke, jalan. JL R. Oke. Nah, angka 2 sebelum angka jalan. Kita menggunakan 2 angka sebelum dari alamat pasien dari jalan. Oke. Seperti itu. Kemudian select between. Nah, select between ini untuk kita memilih pasiennya dari antara pasien. Oke, antara pasien between. Ini tulisannya between ya. Between antara. Kita coba 3 and 5. Coba. Nah, kita memilih dari antara 3 sampai 5. Oke, seperti itu. Kemudian select from like Jakarta. Oke. Nah, karena ini kita menyeleksi dari alamat pasien yang dari Jakarta. Kita batalkan terlebih dahulu. Kita batalkan, kemudian sakit. Kita coba terlebih dahulu. Karena tidak ada yang namanya Jakarta, maka ini kecil Jakarta. Sebentar, kita coba where alamat pasien. Oke, kita tulis saja secara manual karena sepertinya CMD saya tidak mau. Rumah sakit, kemudian like Jakarta. Oke, pakai tanda kutip 2 ya teman, karena versi dari exam saya sepertinya versi yang lawas, versi 3.30 tahun 2021. Sudah 3 tahun yang lalu, belum saya update, jadi pakai yang lawas. Kemudian select order by dari deskripsi yang terdapat pada hasilnya. Nah, maksud dari komen ini adalah kita menyeleksi database dari pasien yang dimana kita mengurutkan dari ID pasien yang deskripsinya lebih dari ID-nya ya, ID-nya lebih
tinggi angkanya 54321. Oke. Kemudian terakhir grup. Nah, ini sama juga menyeleksi dari grupnya itu dari jenis kelamin, sama seperti tadi perintahnya, cuman komennya kita pakai group by. Nah, oke, sudah. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk update nama pasiennya. Nah, saya akan update yang namanya sakit. Oke, saya akan update yang namanya update pasien. Oke, karena di sini kita memakai kita update nama pasiennya sebentar, ada Bambang Susilo, Bambang Susanti saja yang kita update. Oke, enter. Kemudian where ID nya yakni 5. Nah, ID pasiennya 5. Oke, update. Oke, kita show lagi ke select, kemudian from pasien, Oke, sudah diupdate. Oke, database sudah diupdate. Kemudian nah, ini untuk ngedelete yang kita masukkan dari pasiennya di tabel pasiennya, maka kita masukkan perintah delete from pasien tabel pasien, where ID-nya kita hapus menggunakan ID pasiennya, ID pasien, misal kita nomor 3. Nomor 3. Oke, sudah terhapus. Apakah beneran? Oke, sudah terhapus nomor 3. Oke, sepertinya sudah selesai semua tahapan dari petunjuknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.